Salve! Selama kegiatan APP, umat diajak untuk merefleksikan kehidupan iman melalui tema-tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Secara khusus, penulis mengangkat 3 pokok pembahasan utama, yaitu yang pertama, umat Katolik mengembangkan penghayatan liturgi sebagai wujud gereja yang mendengarkan dan berdoa. Yang kedua, umat Katolik menumbuhkan kasih yang inklusif dan hidup dalam semangat sinodal. Yang ketiga, umat Katolik memperkuat kesaksian hidup di tengah kehidupan bermasyarakat. Ketiga tema tersebut saling berkaitan dan mendorong umat agar mampu menghidupi iman secara nyata, baik dalam kehidupan menggereja maupun dalam kehidupan sosial. Tema yang pertama, umat Katolik meningkatkan perwujudan liturgi sebagai wajah gereja yang mendengar dan berdoa, tertulis dalam Injil Lukas 10 ayat 39. Tema pertama menegaskan bahwa liturgi merupakan pusat kehidupan iman umat Katolik. Dalam Injil Lukas bab 10 ayat 39, dikisahkan Maria duduk di dekat Yesus dan dengan penuh perhatian mendengarkan sabdanya. Hal ini menunjukkan bahwa sikap mendengarkan Tuhan merupakan bagian penting dalam kehidupan iman. Namun dalam kenyataannya, liturgi seringkali dijalani hanya sebagai rutinitas. Umat hadir secara fisik, tetapi hati belum sepenuhnya terbuka untuk menerima sabda Tuhan dan berdoa dengan sungguh, sehingga pengalaman rohani menjadi kurang mendalam. Melalui tema kali ini, umat diajak untuk semakin menyadari bahwa liturgi adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oleh karena itu, liturgi perlu dihayati dengan kesadaran penuh, keterlibatan aktif, dan hati yang terbuka. Tema yang kedua, umat Katolik meningkatkan perwujudan cinta yang inklusif dan sinodal, tertulis dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 34. Tema kedua mengajak umat, khususnya lingkungan Santa Monica, untuk menghidupi kasih yang inklusif serta membangun kebersamaan dalam semangat sinodal. Dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 34, Yesus memberikan perintah utama, yaitu agar kita saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Kasih tersebut bersifat terbuka, tanpa prasangka, dan merangkul semua orang tanpa membeda-bedakan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan kasih tersebut, seperti sikap pilih-pilih dalam bergaul, kurang peduli terhadap sesama, serta menjaga jarak dengan orang yang berbeda. Melalui tema ini, umat diajak untuk membuka hati, saling menerima, dan berjalan bersama sebagai komunitas yang ditandai dengan sikap saling mendengarkan, menghargai, dan menguatkan satu sama lain. Tema yang ketiga, umat Katolik meningkatkan kesaksian hidup dalam kehidupan bermasyarakat, tertulis dalam Injil Matius 5 ayat 16. Tema ketiga menekankan bahwa umat Katolik dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Injil Matius 5 ayat 16, Yesus mengajarkan agar terang kita bersinar di hadapan orang lain, sehingga mereka dapat melihat perbuatan baik yang kita lakukan. Namun dalam kenyataan, masih ada umat yang belum sepenuhnya menampilkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sosial, baik melalui sikap maupun tindakan. Melalui tema ini, umat diajak untuk hidup jujur, peduli terhadap peduli terhadap sesama, serta menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehadiran mereka membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil pengamatan, fasilitator telah menyampaikan materi secara baik dan sistematis. Ia mampu mengaitkan ketiga tema dengan kehidupan nyata umat, sehingga materi menjadi lebih relevan dan mudah dipahami. Penyampaian kitab suci dilakukan dengan bahasa yang sederhana namun tetap bermakna, hingga membantu umat memahami dan merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, keterlibatan aktif umat masih perlu ditingkatkan. Fasilitator disarankan untuk menggunakan metode yang lebih interaktif agar umat lebih terlibat dalam berbagai pengalaman serta refleksi iman secara pribadi. Dalam ketiga tema tersebut, dapat ditegaskan bahwa kehidupan iman tidak hanya diwujudkan dalam liturgi, tetapi juga dalam kasih terhadap sesama serta kesaksian hidup di tengah masyarakat. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang perlu dijalankan secara seimbang dalam kehidupan umat beriman. Oleh karena itu, kita semua diajak untuk menghayati liturgi dengan penuh kesadaran,
menumbuhkan kasih yang terbuka dan inklusif, serta menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, iman kita tidak hanya menjadi pengetahuan semata, tetapi sungguh hidup dan nyata dalam tindakan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.